Pin, gila sih. Kok Tapi hilang harus ya? matiin komennya, jadi supaya itu bikin lemot. Oh, Oke, lanjut. Oke. Gila, ini bagian yang paling gue menegang, bagian paling bikin gue tegang ya, sinyal selalu lemot. Tadi sampai mana ya, lupa? Manggil nama. Panggil nama. Kenapa memilih sahabat ya? Oh iya, itu karena value kita sama. Iya. Terus ada yang nanya lagi, kita pernah berantem nggak? So far belum ya, jangan ya. Ini belum pernah ya. Belum sih, Belum. so far sih belum ya, jangan ya, jangan sampai sih. Soalnya kita tuh sifatnya sama ya nggak sih? Bener nih, gue ya? baru mau ngomong. Jadi tuh gue sama Sandra itu tuh sifatnya tuh sama persis. Iya. Gengsiannya sama, bener nggak? Iya, terus pokoknya kita tuh sama, jadi kita sebelum berbuat sesuatu kepada sesama yang lain, itu kita mikir, kayaknya kalau gue begini, Nita marah nggak ya? Kalau kayak gini Nita happy nggak ya? Jadi gue lebih ke mikir sih, karena sifatnya sama sih. Jadi kalau misalnya Nita itu, iya, jadi kalau misalnya Nita itu apa ya, menghadapi sesuatu, cerita sesuatu, gue selalu kayak, gue tahu jawabannya karena gue tahu Nita tuh mirip gue sifatnya gitu. Jadi kita saling menjaga sih. Kita jangan sampai karena apa ya? Kalau gue sih maunya nggak mau berantem ya. Orang bilang kalau sahabat mesti berantem, kalau kita kayaknya jangan ya. Enggak sih. Kalau menurut gue ini apa ya? Pertama itu karena gue sama Sandra tuh sifatnya tuh hampir sama lah gitu kan. Jadi gue tahu banget. Jadi gue tuh tahu gitu kalau Sandra lagi kayak begini tuh, ini kenapa ini orang gitu kan? Atau misalkan dia lagi posting sesuatu, wah dia kayaknya lagi sesuatu. Gue bisa japri ke dia, kenapa loh? Karena gue tahu gitu. Jadi tanpa harus kadang-kadang kita tuh bukan tipe orang yang, kalau ada juga yang nanya apa kita tuh yang setiap hari tuh teleponan, apa tiap hari chat gitu. Enggak. Ya? Jadi gue sama Sandra itu bukan tipe yang setiap hari harus kontak-kontakan, tapi ketika gue lagi ada masalah, gue tahu gue harus cari ke siapa gitu. Jadi maksudnya gue tahu bahwa Sandra tuh pasti dia ada dan dia pasti support gitu. Bagaimana dengan Anda, Bu Sandra? Sama sih, kita memang bukan yang setiap hari kontak ngobrol berjam-jam, karena kalau gue orangnya kan memang, kalau gue tuh butuh me time orangnya gitu. Jadi kayak misalnya apalagi udah jadi ibu kayak gini. Dulu Nita mungkin kan belum punya anak, jadi mungkin dulu tuh kita berdua terus, sering banget ketemu. Tapi sejak gue punya anak, itu udah mulai berubah, karena untuk ninggalin anak itu banyak banget hal yang harus gue lakuin. Misalnya kayak dia makan apa hari ini, siapa yang jaga, untuk gue keluar dari rumah kecuali kerja. Nah, dan itu pun Nita walaupun dia gak punya anak, dia ngerti. Apalagi sekarang dia punya anak, dia pasti akan sangat mengerti dimana saya sudah punya anak 2. Jadi kita bukannya yang setiap hari ngobrol, setiap hari ketemu, tapi nggak perlu kayak gitu sih, karena dengan kita nggak ngobrol setiap hari pun kita tahu sih teman kita ini kayak apa. Dia ada masalah pun kita tahu solusinya seperti apa, karena kita udah ngerti satu sama lain sih. Kita nggak perlu tiap hari ketemu, ngapain juga tiap hari ketemu kalau cuma buat berantem gitu. Tapi kalau sama Nita tuh gue ngerasa ini satu-satunya temen yang mungkin gue percaya, yang menghargai gue banget, yang ngerti gue tuh kalau ngakuin ini tuh dia ngerti why gitu. Kadang-kadang mungkin sama yang lain kalau kita ngakuin A, B, C, dan E, mungkin orang nggak ngerti. Orang pasti ada yang nyalahin kita, misalnya mungkin kayak teman yang lain. Tapi kalau Nita tuh, aku ngakuin A, B, C, D, E, dia tahu kenapa sih karena gue bakal gitu juga. Iya, karena dia begitu juga. Jadi yang mengerti perasaan, yang mengerti kenapa sih gue melakukan ini tuh ya Nita gitu. Dimana kalau lagi sedih pun seperti sepasang kekasih ya. Iya, luar biasa ya. Jadi kalau gue salah pun, misalnya gue melakukan kesalahan besar di mana mungkin yang lain menyalahkan gue, tapi gue tahu kalau gue cerita ke Nita, gue pasti dapat support dari dia gitu. Walaupun gue salah, gue bilang salah juga dong. Iya salah, tapi walaupun gue salah, lu tidak pernah menyalahkan gue. Pasti lu kayak lu salah, tapi lu pasti tetap support gue di dalam keadaan apapun itu gue gitu. Jadi gue merasa orang ini tuh selalu ada buat gue gitu. Luar biasa ya. Ini kayak orang pacaran ya. Kayak orang biasa, kayaknya perbincangan kita seperti sepasang kekasih ya. Wow, luar biasa. Nah, terus sama satu lagi, menurut kan banyak yang bilang gini, maksudnya seterbuka apa Pin kita berdua gitu loh. Iya. Kita tuh terbuka satu sama lain, tapi sebenarnya
terkadang kita sama saudara kandung aja tuh pasti ada hal-hal yang kita juga tutup rapat-rapat. Bener nggak? Nah, jadi menurut gue sebenarnya sekalipun bersahabat itu bukan hal tuh kita harus cerita. Tapi ada beberapa hal itu yang juga kita harus punya wilayah pribadi masing-masing dan itu harus dihargai. Nah itu jadi maksudnya tuh kita harus punya tapi ada rahasia kita yang mirip banget dan semua orang nggak tahu, cuma kita berdua yang tahu. Iya. dan itu semua teman gue di dunia ini nggak tahu kecuali Nita. Banyak lah aib lu, makanya aibnya Sandra banyak lah. Sama, aibnya kayaknya sama deh. Tahu. Tapi yang pastinya itu, jadi itu menurut gue itu kayak mesti gini ya, sahabat itu harus menghargai satu sama lain. Jadi ketika ada sesuatu hal yang mungkin Sandra nggak mau cerita sama gue, ya gue nggak boleh baper, gue nggak boleh sensi, karena itu haknya dia, bener nggak? Jadi sama halnya kayak gue nih misalkan, kayak gue nih gitu, ada sesuatu hal yang, aduh, misalnya kayak dalam rumah tangga sekarang sudah menikah misalkan, pasti kan ada sesuatu hal kita cerita sama teman, bener nggak? Adalah rahasia dapur yang harusnya kita harus, dan itu harus dihargain gitu, jangan sampai nanti kalau temen gue, kalau nggak cerita sama gue, lu nggak percaya sama gue, nggak gitu. Jadi itu juga kita nggak pernah gitu sih ya. Kita nggak pernah bilang, kok lu nggak cerita sama gue? Enggak. Kita pasti saling menunggu satu sama lain ngomong duluan. Kita nggak akan nanya, ini kenapa? Betul. Itu ya. Jadi itu kita berdua tuh orang nggak enakan. Jadi gue selalu kita berdua tuh orang nggak enakan. Jadi gue mikir kalau Sandra belum cerita, berarti mungkin dia belum nyaman. Mungkin dia masih perlu waktu untuk dia sharing gitu. Itu pemirsa. Kita nggak pernah, kok nggak cerita sama gue sih gitu. Nggak pernah sih. Kita saling menunggu kapan dia mau cerita sama gue. Sampai akhirnya lupa nggak cerita. Lupa. Kalau ketemu makan ya. Betul. Aduh, ngobrol ngalor ngidul nggak jelas. Terus berikutnya adalah kan gue sama lu ada banyak yang nanya nih. Kita berdua kan sama-sama single lama. Terus bagaimana caranya saling menguatkan satu sama lain? Nah itu. Padahal kan dua-dua sama-sama sibuk kok masih sempat mikirin tuh. Jadi kita berdua tuh pas ketemu tuh bener-bener gue habis putus cinta. Nita juga lagi nggak punya pacar ya. Aduh, bener-bener lagi broken heart banget. Tiap hari bayangin 2 orang single putus asa. Kayak, aduh, udah umur segini malah putus lagi. Aduh, kapan kawinnya ya gitu kan pikirnya kan. Cuma tapi sih kita cukup menguatkan satu sama lain sih ya, sambil ngunyah, sambil makan, sambil minum, tetap mensupport satu sama lain. Kita pasti ketemu sama cowok yang kita mau, yang keluarga kita juga approve, kemudian teman-teman kita juga bakal suka. Kita percaya one day pasti kita akan menemukan sosok ini. Kalau kita terus kemudian walaupun itu bertahun-tahun namanya ya, mungkin kita masih ada kayak aduh. Even gue pun kayak gila umur segini, aduh masih belum dapat, udah gimana ya? Apa obrol aja? Maksudnya sampai mikir kayak gue tuh salah apa sih? Maksudnya gue dosa, maksudnya kayak dosa apa sih? Gue maksudnya bukan orang jahat juga kok susah banget gitu dapet pasangan gitu. Ada dapet, kurang oke, nggak jadi gitu kan. Jadi ya kita berdua sih cukup saling menguatkan satu sama lain. Untungnya sama-sama single, saling menguatkan. Dan untungnya kita dapetnya juga hampir deketan ya. Ya nggak sih? Gue duluan ya? Gue duluan ya? Kalau lu kawin duluan, hello. Tapi lu kawin juga seumur gue, tetap sama. Iya. Kan gue pernah bilang, gue pernah ngomong sama siapa ya? Gue bilang, gue nunggu Sandra nikah dulu, baru gue, bener lo kejadian? Iya. Pas gue nikah pun lu yang dapet buketnya. Bener, gara-gara ngeliat video itu kan. Terus gue bilang, wah bener. Iya. Kayak kalau ngomong tuh mesti hati-hati mulut ya. Iya, tapi bagus dong, kita kan membicarakan sesuatu yang baik gitu. Pas gue nikah pun di gereja, gue inget banget, gue bilang sama Nita, ketika gue menuju altar, dan ketika gue berada di depan altar, tolong, di dalam hati lu sebutkan, Tuhan gue juga mau menikah. Kayak begini. Iya, gue sedih kalau gue yakin. Gue bilang sama Nita, pokoknya ketika gue di altar, tolong lu sebutin wish pakai hati lu dan iman lu yang paling kuat kalau lu juga mau seperti sahabat lu yang menikah kayak gitu. Dan akhirnya memang dia yang menikah setelah itu gitu. Jadi memang iman juga gitu kan, kita juga berdua bukannya
ngalor ngidur ngobrol nggak jelas, namun kita juga saling menguatkan iman satu sama lain. Kita juga membicarakan tentang Tuhan juga gitu, kebaikan Tuhan sama kita. Jadi walaupun single lama, merasa dirinya mungkin kurang menarik atau nggak laku, mungkin ya sempat, pasti kan orang tuh pasti ada masa-masa dropnya, tapi ya kita saling menguatkan satu sama lain. Nah Tuhan pasti memberi kita yang terbaik, dan puji Tuhan ya kita sekarang bahagia punya anak. Kelihatan terlihat jelas dari wajah Anda, Bu. Anda juga, Bu. Oke, berikutnya. Ini juga pertanyaan yang paling banyak ditanya-tanya adalah, kalau lagi ketemu, siapa yang datangnya selalu paling on time? Gue jawab ya. Sandra sih. Waktu belum punya anak sih gue. Enggak, lu nggak pernah telat. Enggak. Lu tuh nggak pernah telat. Gue sering telat. Masa sih? Udah gue. Padahal ya, yang deket rumahnya dia pun kadang dia telat. Kenapa? Iya, deket rumah gue. Kadang-kadang kan kita gantian. Kadang-kadang deket rumah gue mallnya, kadang-kadang yang mallnya deket rumah lu. Deket rumah lu pun lu telat kadang-kadang ya. Telat juga. Ada aja alasannya. Inilah, itulah. Sandra Dewi itu dia too good to be true ya guys. Cantik. Kagak pernah telat. Ngomong sama diri sendiri. Sebentar, ini banyak banget cuy. Tadi resep sahabat. Banyak banget coy. Sebentar. Setelah menikah masih sering ketemu atau enggak? Tadi udah dijawab ya. Iya. Sering nggak sih kita ketemu? Setelah lo menikah sih masih. Memang nggak sesering dulu. Bahkan justru awal-awal pas ngelahirin Nita yang sering datang ke rumah, itu pun ngumpul di rumah. Habis itu Rafa udah bisa ditinggal, baru kita ke mall gitu. Betul. Di mall juga sambil pompa ASI gitu ya. Iya, itulah. Ini sepertinya dulu Yolita Kristiani itu menertawakan saya. Dulu nih, dengar nih. Lagi di kafe, pompa, nonton sama Nita kan, nonton, habis keluar nonton, pompa lagi. Terus dia bilang, gila, lu ribet banget ya. Saya cuma jawab, tunggu saatnya Anda merasakan apa yang saya rasakan. Ini kayaknya begitu corona selesai, kalau kita berdua ke mall, ini bakal ada 2 sapi perah ya. Tapi itu adalah tanggung jawabnya sebagai ibu. Dimanapun, kapanpun, lagi me time pun tetap pompa. Setuju. Dan kayaknya kalau lagi me time malah hasil perahannya lebih banyak deh, karena kita happy. Lebih banyak, kan senang ketawa mulu. Iya, betul ya. Berikutnya, pernah nangis nggak sih berduaan sama-sama? Pernah lah. Hidupnya tidak selalu indah. Iya. Pernah lah. Tapi nangis maksudnya kayak pada saat curhat ya. Jadi waktu di telepon nangis subuh-subuh, pernah telepon. Pernah lah. Terus ketemu mah ya pasti curhat-curhat nangis. Ya nggak sih? Ya normal kayak semua cewek. Pernah lah. Cewek kayak gitu. Pernah lah. Kalau inget telepon subuh-subuh ya, gue inget banget. Gue udah nikah. Yang jam 12 malam tuh bukan Harvey Muiz sebelah gue yang happy birthday. Nita telepon happy birthday tuh. Karena dia telepon 1 menit sebelum jam 12. Terus Harvey bilang kayak, loh kok kan belum jam 12, 000. Nita tuh sebelumnya udah telepon gue, udah happy birthday dulu. Lah itu lebih parah lagi. Gue ulang tahun, lu lebih parah. Oh iya? Gue ulang tahun. Bukannya ngucapin ulang tahun, malah nanya Ariela gimana keadaannya. Gimana Ariela? Gue lupa sama ibunya, padahal gue mau happy birthday ke ibunya. Ya namanya mama ya, kalau zaman sekarang tuh yang ditanya, anak lu gimana, sehat kan, gini-gini kan gitu. Jadi ya anak segalanya lah ya kalau sekarang ya. Kalau kita ketemu juga pasti ngebahasnya soal anak ya. Anak itu walaupun kan bikin bahagia, tapi pasti namanya ibu tuh ada ribet-ribetnya. Kayak 2 hari ini jujur aja sih gue tidurnya agak sedikit morat-marit ya, karena Mika sama sekali nggak mau pisah gitu. Tidurnya tuh maunya di sebelah gue. Semangat. Untungnya lagi corona ya. Jadi walaupun lagi nonton semangat. Aduh. Tapi enak juga sih corona gini jadi me time. Hah? Apa? Lagi pada tidur ya? Rafa lagi pada tidur. Lagi pada tidur. Sama Ariana juga. Iya. Terus Pin, berikutnya nih ya. Oh, ini ngomongin soal anak. Apakah ada niatan menjodohkan Rafa Mika dengan Ariela? Itu banyak banget yang lucu-lucu.
Nggak lah, kita bukannya zaman Siti Nurbaya ya, terserah mereka mau gimana pun terserah, anak kita mau jodohnya seperti apa pun terserah. Itu kan teori kita ya. Betul. Tapi kita berdua ini tipenya sama. Kita mau membebaskan anak kita sama siapa aja. Kalau sama anak kita gue udah tau lah, bobot, bebetnya semua baik, aman. Kalau sama sana kira-kira gue tau lah besan gue kayak gimana ya. Justru kalau sama lu besanannya lebih aman. Lebih aman, oh gue udah tahu. Tapi nasib anak gue bagaimana? Gue seperti apa? Apa? Bagus lah, kan anak lu. Udah pasti gue sayang. Iya benar-benar. Gak usah jadi besan, gue sayang. Jadi besan. Ya masih sih, thank you ya ini buat netizen yang sibuk menjodohkan Rafa, Mika dan Ariela. Biarlah baru lahir Ariela, udah dijodohin. Lah ya makanya gue bilang ini jangan sampai kisah cinta mereka seperti di film drama Korea nih. Berikutnya ya, Bi. Lagi. Apa? Berikutnya. Bentar. Kalau kita lagi ketemu bareng, itu biasanya yang curhat duluan tuh siapa dan siapa yang lebih bawel? Dua-duanya bawel ya kayaknya. Dua-duanya juga curhat. Tergantung siapa yang ngomong duluan aja sih. Hah? Kayaknya siapa lu ya? Lu apa gue? Ya? Nita pendiam sih, nggak dapat duit ya dia ya kalau diem. Bener enggak? Kalau gue sama dua-duanya sih sebenarnya kayaknya tergantung yang lagi ada masalah siapa nggak sih? Nggak juga ya. Kita tuh, nggak juga ya? Kita itu yang bikin gue bisa ngobrol sama Nita dari siang sampai malam itu karena kita sama-sama mendengarkan dan didengarkan sih. Gue pernah ketemu sama orang yang dia cerita mulu tapi nggak mau dengerin, itu juga nggak enak gitu. Jadi yang bisa bikin kita berdua bisa dari siang sampai malam ngobrol lama banget sampai mau tutup itu karena kita didengarkan dan kita mendengarkan, ya itu 50-50 menurut gue. Karena kalau kita cuma mendengarkan, persahabatan itu nggak enak. Didengarkan doang juga nggak enak. Jadi kita kayaknya menurut gue 50-50 itu yang buat gue sama Nita tuh bisa bertahan lama banget di mall. Gak kelar-kelar ngobrolnya karena kita 50-50 sih. Mendengarkan dan didengarkan. Itu namanya saling menghargai ya. Karena maksud gue itu ya berteman tuh harus begitu, harus saling menghargai satu sama lain. Karena yang punya masalah kan bukan cuma kita doang, bukan cuma kita doang, tapi teman kita juga perlu didengar. Kadang dia perlu meluapkan juga, perlu menumpahkan emosinya juga, kekesalannya juga. Ya itulah namanya teman, harus ada di saat dibutuhkan gitu. Take and give lah pertemanannya. Apa? Take and give. Betul, take and give. Ntar gue kelewatan nih, aduh banyak banget ya buset. Terus ada niatan libur bareng kan nanti setelah corona selesai, libur berkeluarga sekeluarga? Kita sih kalau gue sih mimpinya dari dulu pengen banget keluarga Mue sama Wiguna ini bisa makan bareng, kemudian liburan bareng pengen banget. Tapi mungkin tunggu Ariela agak gedean dikit ya gitu kan, baru lahir sekarang ya, kasihan maknya. Repot ya. Ini jadi mungkin nih. Aku ngerti banget, jadi mungkin tunggu anak-anak udah gedean, pengen banget karena pasti seru sih, dan yang jelas sih anak-anak kita harus temenan karena orang tuanya temenan, yang jelas anak-anak kita pasti temenan gitu. Tunggu anak-anak udah gede dan corona selesai, kita pasti jalan-jalan, pasti. Tunggu semuanya ya guys, tunggu semuanya aman ya, karena Auntie S pun belum bertemu dengan Ariela sampai detik ini. Betul. Adalah hal yang aneh ketika sahabat tuh ngelahirin. Apa ya, kita yang paling gue tunggu-tunggu adalah sahabatku melahirkan gitu, karena pas gue melahirkan gue pengen juga teman-teman gue happy punya anak juga. Nah ketika Nita sahabat gue yang gue tunggu-tunggu anaknya nih melahirkan dan gue pun nggak bisa ngejenguk tuh, rasanya kayak saya mikir sendiri, kok kayaknya ada yang aneh ya, masa gue nggak ngeliat Ariela gitu, maksudnya kayak gue yang harusnya ada di hari pertama ya, melihat dia lahir, melihat pertumbuhannya dia, kok malah gue nggak bisa ketemu gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, sabar kan, bisa diambil nanti. Yang penting kan tunggu keadaannya semuanya baik, yang penting kan semua sehat-sehat. Makanya setiap kali di post Ariela tuh pasti gue yang komen, duluan, pasti posesif ya, Ariela keadaannya gimana sekarang gitu. Iya, aja udah nggak ada yang peduli sama gue sekarang. Terus nah, apa arti sahabat buat kalian?
Sahabat itu kayak buku diary ya, human diary gitu. Jadi ketika gue tuh orang dulu tuh nulis diary gitu. Ketika gue tidak punya diary lagi, gue punya Wanita Kristiani. Sandra itu gombalnya nomor 1 ya. Ketika Sandra bicara, ketika Sandra itu gombal bicara, burung-burung di langit pun akan jatuh. Hai, kalian harus hati-hati. Tapi gombalan dia nggak kena di gue, kecuali waktu gue nikah. Harvey Muiz aja jatuh langsung. Harvey Muiz dia tuh udah di langit ke-7 loh. Udah nggak kelihatan. Jatuh juga. Ya, itu jadi kalau menurut Sandra sahabat itu ibarat diary. Kalau menurut gue sahabat itu apa? Harus benda ya, Bin? Enggak sih, kalau gue juga selain itu ya, menurut gue juga gimana kalau dalam posisi manusia itu kan pasti punya apa ya, hidup tuh kan nggak sempurna, kita kan juga nggak sempurna. Di saat gue merasa drop, di saat gue merasa salah, di saat gue merasa kok gue gini sih, tapi gue punya seseorang yang gue tahu walaupun gue salah, gue apa, tapi dia tetap ada untuk mensupport gue untuk bangkit lagi gitu. Kalau gue sih itu. Iya. Ketika gue salah, gue nggak akan malu mengakui depan sahabat gue, depan Nita kalau gue salah gitu. Gue sering banget mengakui depan Nita kalau gue salah. Dan memang kalau gue salah, Nita juga pasti bilang salah. Tapi dia nggak pernah ngejudge gue kayak, oh lu orang yang paling jelek, lu orang yang paling jahat, lu orang paling nggak benar. Enggak. Menurut Nita pun ya mungkin karena keadaan lu salah, gini-gini. Kalau lu salah ya udah perbaikin gitu. Itu yang gue butuhin, bukan judgmental gitu. Iya, kalau buat gue sih sebenarnya sahabat itu bukan orang yang harus selalu ada setiap hari, selalu ada setiap saat gitu ya, tapi dia itu selalu hadir gitu. Maksudnya dia itu selalu, kok gue pause ya tiba-tiba video gue. Nah, hilang lagi suaranya ya. Masuk lagi. Masuk lagi. Masuk.